Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada pagi ini kita tidak melanjutkan pembahasan hadis Al-Lu'lu' wal Marjan, tetapi kita akan mengaktualkan apa yang menjadi keutamaan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis yang paling terkenal terkait dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal saleh lebih baik dan lebih dicintai Allah. Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari 10 ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya terkait dengan pernyataan Rasulullah ini. Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Wahai Rasulullah, apakah termasuk jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Qala walal jihad fisabilillah. Tidak pula dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi, yang keluar berjihad dengan jiwanya dan dengan hartanya, ya, dengan fisiknya dan dengan hartanya. Falam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak ada yang kembali dari keduanya. Maknanya hartanya habis karena dipakai untuk kegiatan itu. Yang kedua, fisiknya wafat atau mati syahid, maka tidak ada yang kembali dari keduanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini asalnya ada di Al-Bukhari. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah, apa makna dari hadis ini? Maknanya adalah amal saleh apapun itu nilainya lebih dicintai oleh Allah dibanding amal yang sama dilakukan di luar 10 hari ini. Di luar 10 hari ini. Misalnya nanti sama-sama bulan Dzulhijjah, tetapi tanggalnya sudah berbeda. Contoh misalnya tanggal 20 Dzulhijjah. Kita sekarang misalnya baca Al-Quran, tanggal 20 Dzulhijjah baca Al-Quran, padahal sama-sama Dzulhijjah. Apa yang terkait dengan hadis ini? Apa dampak dari hadis ini?
Ya, dampaknya adalah bahwa amal yang kita lakukan seperti membaca Al-Quran maka lebih dicintai oleh Allah. Maka para sahabat kemudian mencoba membandingkan bagaimana kalau dibandingkan dengan amal yang paling utama. Berarti jemaah sekalian, di alam bawah sadar dan di dalam pemahaman pemahaman umum di tengah sahabat radhiyallahu anhum, bahwa jihad itu adalah amal utama, jihad fisabilillah, karena dijadikan pembanding nomor satu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di luar 10 hari ini? Contoh misalnya, orang berangkat berjihad tetapi tanggal 20 Dzulhijjah, dibandingkan baca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kira-kira begitu maksud pertanyaannya. Maka Nabi menjawab, termasuk jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Berarti apa? Baca Al-Quran yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan jihad di luar 10 hari ini, maka baca Al-Quran masih lebih dicintai oleh Allah. Kira-kira begitu makna dari hadis ini. Kecuali jika dibandingkan jihad fisabilillah yang dilakukan di luar 10 hari ini, tetapi bentuknya adalah orang berangkat berjihad dengan nyawa, dengan jiwa dan hartanya, ternyata dua-duanya tidak ada yang kembali. Nah, kalau itu pembandingnya, meskipun dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kalah. Nah, jadi ini menandakan apa jemaah sekalian? Menandakan bahwa amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini adalah punya nilai yang sangat tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan amal yang paling tinggi di dalam Islam, yaitu jihad fisabilillah. Perlu kita ketahui bahwasanya kecintaan Allah atau pahala yang Allah berikan, imbalan yang Allah berikan, itu ada kaitannya dengan effort kalau bahasa orang sekarang. Ada kaitannya dengan usaha dan tingkat kesulitan, risiko dan sebagainya. Kenapa dalam persepsi para sahabat radhiyallahu anhum bahwa jihad itu adalah amal yang paling tinggi? Karena tidak ada amal yang effortnya melebihi effort amal yang disebut dengan jihad fisabilillah. Resikonya juga enggak ada yang menandingi resiko jihad fisabilillah. Amal ibadah yang lain itu ada risiko tetapi tidak sebesar risiko jihad fisabilillah. Ya, kita tahulah ya. Seperti yang dilakukan oleh umat Islam di Gaza ya. Hari-hari ini mereka sedang kembali perang dan Netanyahu sepertinya seperti orang mendaki gunung. Netanyahu itu seperti orang mendaki gunung. Maksudnya apa? Mendaki gunung itu biasanya kalau kelihatan puncak yang dituju, itu kan antara kita dengan puncak itu kelihatan dekat. Wah, tanggung. Padahal waktunya sudah sore, misalnya kan gitu ya. Udah tanggung, kita enggak puas hati kalau kita tidak mencapai puncak yang lebih tinggi itu. Begitu nyampe situ ternyata apa? Ada puncak lagi di atasnya. Penasaran sampai kemudian akhirnya putus asa untuk mencapai puncaknya. Nah, Netanyahu sepertinya seperti itu. Mudah-mudahan ya, kita berdoa mudah-mudahan yang terjadi seperti itu, di mana dia sudah kepalang basah, sudah menghancurkan Gaza dalam keadaan paling lemah dalam perhitungan dia. Bangunan-bangunan sudah dihancurin semua, orang-orang ribuan yang sudah dibunuh, anak-anak segala macam itu sudah hancur semua. Kalau ini berhenti, tanggung. Jadi dia, wah ini kan
momen terbaik paling bagus ketika Hamas itu sudah terlibat perang hampir 2 tahun. Ini pasti kondisi paling lemah mereka. Kalau ini nggak dituntaskan, misalnya gencatan senjata 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu Hamas bangkit lagi, bangunan-bangunan diperbaiki lagi, itu makin kuat lagi. Nah, jadi mereka sepertinya semacam bernafsu untuk menghabisi sampai akhir. Nah, yang kita mau ambil adalah bahwa ibadah yang bernama jihad fisabilillah, ya, kegiatan bernama jihad fisabilillah itu resikonya paling tinggi, ya. Catatan sampai saat ini kan sudah lebih dari 50.000, ya. Lebih dari 50.000 yang wafat. Belum lagi yang luka-luka, yang kelaparan, sakit dan sebagainya, itu tidak punya data yang akurat. Intinya adalah resiko dari sebuah kegiatan bernama jihad fisabilillah itu resikonya paling besar. Itulah makanya karena effortnya paling tinggi maka pahalanya paling besar. Karena itulah dalam persepsi para sahabat radhiyallahu anhum ini layak ditanyakan sebagai pembanding. Bagaimana kalau dibandingkan amal jihad fisabilillah? Ternyata jawaban Rasulullah di luar dugaan, yaitu lebih utama dibanding jihad fisabilillah dari segi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan mawasimil khair, ya. Musim-musim kebaikan. Allah membukakan musim-musim kebaikan seperti ini, ya, supaya kita kalau misalnya imbalan pahala setinggi ini diberikan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, itu nilai motivasinya nggak ada. Tetapi ketika orang menjalani ada hari-hari biasa, lalu ada hari-hari yang punya nilai yang sangat tinggi, lalu nanti datang bulan Ramadan dengan nilai juga yang sangat tinggi, itu menjadi semacam semacam rekreasi. Jadi kita itu seperti termotivasi ulang untuk beramal lebih baik lagi. Nah, kemudian jamaah sekalian, hadis yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Umar, ya. Dalam hadis ini disebutkan ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi minal 'amal fihinna. Tidak ada hari-hari yang lebih besar nilainya di sisi Allah dan lebih dicintai kepadanya kecuali amal yang dilakukan di 10 hari ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah di dalamnya berupa tahlil, takbir dan tahmid. Nah, dari sini kemudian ada yang membandingkan, ada pertanyaan membandingkan mana lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga hari-hari utama. Nah, seperti penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyimpulkan kalau yang dibandingkan adalah malamnya, maka malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dibanding 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau yang dibandingkan adalah siangnya, maka siang untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih unggul dibanding siang 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Tapi pembandingan ini hanya untuk sebuah penggambaran, bukan berarti gara-gara pembandingan ini amal malamnya menjadi tidak semangat, bukan seperti itu. Ini hanya untuk mensinkronkan, ya, mensinkronkan atau memahami, mendudukkan, karena memang tidak ada malam yang bisa menandingi malam Lailatul Qadar, ya, secara malam, ya. Tetapi karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini disebut dengan sedemikian rupa, maka memiliki keutamaan. Nah, kita berada di tanggal berapa nih, Pak? 4, ya. Nah, masih ada 6 hari, ya. 6 hari untuk memperbanyak amal, tidak
dikhususkan oleh Nabi, amal apa yang dianjurkan? Intinya adalah amal soleh. Ya, apa kesempatannya? Bisa sedekah, bisa baca Al-Quran, bisa berdakwah, bisa amar ma'ruf, bisa nahi mungkar, bisa apa lagi? Membantu saudara seiman, bisa memperbanyak sholat, memperbanyak puasa. Itu semua adalah amal soleh yang tidak dirinci apa saja. Tetapi di antara yang menarik adalah kalimat di dalam hadis yang kedua ini, fa'akthiru minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah tahlil. Berarti tahlil apa, Pak? La ilaha illallah. Itu disingkat menjadi tahlil. Sebagaimana bismillahirrahmanirrahim disingkat menjadi basmalah. Sedangkan alhamdulillahirabbil alamin disebut dengan hamdalah atau tahmid. Ya, jadi singkatannya ada dua, bisa hamdalah, bisa tahmid. Di dalam hadis ini disebut dengan kalimat takbir, tahlil, takbir, dan tahmid. Jamaah sekalian, ini menarik. Kenapa zikir ini yang disebut, atau kenapa kok diarahkan untuk memperbanyak zikir ini? Tidak diarahkan untuk memperbanyak salat, memperbanyak baca Al-Quran, tetapi yang disebut secara khusus dalam hadis ini adalah memperbanyak zikir, tahlil, takbir, dan tahmid. Apa hikmahnya? Kan kita nggak tahu sebabnya ya, kita hanya tahu hikmah di balik sebuah peristiwa. Apa bedanya sebab dengan hikmah? Kalau sebab itu dia mengunci akibat. Kalau nggak pakai sebab itu berarti akibatnya tidak akan ada. Tetapi kalau hikmah itu bisa 1, 2, 3, 4, namanya juga hikmah. Apa hikmahnya? Oh, hikmahnya untuk fulan ini, untuk fulan ini, untuk fulan ini, untuk fulan ini. Hikmahnya bisa bermacam-macam. Nah, ya seperti misalnya apa? Kenapa Allah, kalau pertanyaannya apa sebab Allah mengharamkan daging babi? Kalau ditanya sebab, ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Karena kalau kita menjawab dengan menyebutkan sebab, ketika sebabnya hilang maka akibatnya ikut hilang. Artinya apa? Sebabnya adalah karena mengandung unsur penyakit daging babi itu misalnya. Oke, bagaimana dengan teknologi modern yang bisa mensterilkan faktor penyakit di dalam daging babi? Kalau memang itu menjadi penyebab, berarti penyebabnya sudah dihilangkan, maka daging babi menjadi halal. Itulah kita tidak boleh menyebutnya dengan istilah sebab. Apa sebabnya Allah mengharamkan daging babi? Tetapi apa hikmahnya? Nah, di antara hikmahnya Allah melarang memakan daging babi adalah karena ada penyakit. Salah satunya. Mungkin nanti akan ditemukan hikmah kedua, akan ditemukan hikmah ketiga. Ya. Jadi itu hikmah, sehingga ketika hikmah itu bisa dihilangkan, tidak merubah hukum. Karena yang kita bahas adalah hikmahnya. Baik jamaah sekalian, apa hikmahnya sehingga ada tahlil seperti ini yang dianjurkan untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jamaah sekalian, ini adalah kita berada di bulan-bulan atau hari-hari di mana di situ adalah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Makanya di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu ada di bulan-bulan yang telah Allah maklumatkan, telah Allah pastikan tempatnya. Karena itu dulu ketika ada seorang tokoh Islam di Indonesia pernah mengusulkan pelaksanaan ibadah haji itu terlalu berjubel kalau hanya mengandalkan
bulan Dzulhijjah. Bagaimana kalau pelaksanaan itu diperlebar? Bisa juga dilaksanakan di bulan yang lain. Ya itu nggak bisa karena dalilnya sudah asyhurum ma'lumat. Di waktu-waktu yang telah dimaklumatkan, nggak bisa diganti sendiri. Ya, jadi dalilnya jelas. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditetapkan. Nah, jemaah sekalian, mari kita renungkan sebetulnya ibadah haji itu apa sih? Substansi globalnya. Ya. Substansi global dari ibadah haji itu apa? Jemaah sekalian, pernah nggak mendengar istilah apel siaga? Pernah ya? Apel siaga itu gimana? Orang dikumpulin gitu ya. Terus ketika berkumpul mereka juga punya yel-yel. Nah, kalau misalnya zaman kampanye maka ucapannya adalah hidup, nama partainya disebut. Kalau enggak apa? Nama calon presidennya yang disebut. Kan gitu. Nah, itu menjadi suara-suara yang menggema ketika apel siaga itu, ketika orang diundang untuk berkumpul. Itulah makanya ketika ya kita bisa membandingkan hal ini dengan pelaksanaan ibadah haji. Adakah yel-yel yang Allah tetapkan ketika Allah mengundang, ya, dalam tanda kutip ya, mengundang, meminta datang, memerintahkan datang hamba-hambanya yang punya kemampuan biaya, yang punya kemampuan secara kesehatan dan sebagainya. Kalau sekarang ditambah kesempatan, kalau nggak dapat urutan juga nggak kebagian. Dan salah satu yang sekarang menjadi kecemasan adalah peserta haji furoda kemungkinan besar tidak mendapat visa. Rame ini beritanya, benar nggak? Ya, ini bisa menjadi kabar buruk, bisa menjadi kabar baik. Kabar buruknya apa? Ya, orang yang sudah banyak orang yang mendaftar dan membayar untuk menunggu haji furoda dan biayanya sangat mahal, 250 juta itu minimal. Maka dia batal berangkat. Ini adalah kabar buruknya. Tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah tidak ada orang yang istimewa dalam ibadah kepada Allah. Semuanya ikut urutan dan antrian. Ini lebih adil, ya. Itu kabar baiknya, ya. Ya, kita nggak tahu Allah menginginkan kabar baiknya atau kabar buruknya untuk kita dengan peristiwa ini. Kalau memang benar visa furoda itu tidak diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi, apakah cuma tahun ini misalnya, ataukah tahun depannya dan seterusnya memang furoda ini akan dihilangkan? Sebab salah satu yang sudah ramai beritanya itu kan artis yang baru masuk Islam, belum lama, 2 bulan atau 3 bulan kemarin, itu sudah siap-siap, sudah berangkat ya. Nah, pakai visa apa itu berarti? Undangan. Berarti furoda sudah terbit. Oh gitu. Hah? Oh gitu. Iya. Soalnya berita kemarin yang saya baca itu kata ketua Ampuri, ya, asosiasi apa itu, ya, penyelenggara ibadah haji itu mengatakan kemungkinan tidak terbit. Ya, kemungkinan. Tapi itu kan masih kemungkinan. Jadi apapun beritanya, ya kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Ya, bisa jadi ini adalah sebuah kebaikan untuk umat, bisa jadi ini adalah sebuah kabar yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena peristiwa ketika sedang terjadi itu kadang kita tidak bisa menangkap hikmahnya, tetapi ketika sudah berlangsung lama kita kemudian bisa menangkap hikmahnya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi ibadah haji adalah
semacam, ya, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi semacam ada peristiwa berkumpulnya para loyalis. Ya, kalau loyalis calon presiden A itu kan punya loyalis. Mereka kemudian berkumpul menyebut-nyebut namanya, hidup fulan, ya kan gitu. Nah ini juga demikian, setahun sekali Allah SWT mengundang para loyalisnya untuk datang ke titik kumpul. Titik kumpulnya di mana? Di Ka'bah. Itulah makanya kalau misalnya ada kritik dari orang-orang non-muslim ketika Islam itu menentang penyembahan kepada berhala, karena manusia kemudian merendahkan dirinya di hadapan benda, batu yang tidak bisa bicara, maka mereka menyerang kita dengan apa? Dengan argumen kurang lebih sama. Itu kalian jauh-jauh membayar mahal di sana untuk mengelilingi batu, menghormati batu, menyembah batu, ya kan? Itu kan kalau didengarkan itu sepertinya iya ya, kok sama ya, kita menentang penyembahan berhala tapi kita juga jauh-jauh bayar mahal hanya untuk mengelilingi batu, sama-sama batu. Maka kalau kita pahami ini, pandangan global ini, maka kita bisa katakan itu berbeda dengan menyembah berhala. Kenapa? Karena itu hanyalah sebuah titik kumpul, bukan menyembah, tetapi datang untuk berkumpul di sebuah titik kumpul. Nah, kenapa perlu titik kumpul? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa Allah memerlukan titik kumpul? Karena Allah memilih untuk tidak bisa dilihat dan Allah bersemayam di arasy. Untuk menandakan, nah ini yang menarik adalah jamaah sekalian, ternyata di langit dan di bumi itu punya titik kumpul. Kalau kita baca hadis, ya, dalam rangkaian hadis Bukhari dan Muslim, nanti kita akan sampai pada hadis tentang Isra dan Mi'raj. Di dalam hadis Isra dan Mi'raj itu diterangkan bahwa dalam rangkaian perjalanan Nabi ke langit itu bertemu dengan Nabi Ibrahim selain nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Ibrahim kondisinya adalah sedang bersandar kepada dinding Baitul Ma'mur, bangunan Baitul Ma'mur, ya, sedang bersandar, ya, mungkin berdiri sambil bersandar gitu ya, Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur diterangkan adalah titik kumpul, titik tawaf, di mana 70.000 malaikat tiap hari hadir untuk tawaf di situ. Mirip sekali dengan tawafnya manusia di bumi. Tetapi dalam hadis itu diterangkan tidak pernah terulang dengan person yang sama. Berarti 70.000 hari ini itu hanya sekali seumur hidup hadir ke situ untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, ini kan juga titik kumpul di langit. Maka Allah kemudian menetapkan titik kumpul di bumi, yaitu Ka'bah. Itulah makanya kemudian mereka tawaf, ya, titik kumpulnya memang di situ. Termasuk ini menjadi titik orientasi ketika orang ibadah kepada Allah, yaitu ibadah salat. Nah, sungguh kalau kita melihat menggunakan gambar-gambar zaman sekarang itu luar biasa, ya, betapa mulianya Allah ketika titik kumpulnya itu tidak ada satu detik pun yang kosong tidak dikelilingi oleh hamba-hambanya. Hari-hari ini ya, sepanjang tahun berhenti tidak mengelilingi itu kapan? Ketika dikumandangkan sholat doang. Tapi begitu sholat selesai, itu langsung orang berebut menyerbu apa? Hajar Aswad. Dan sepanjang tahun ini bisa dibuktikan, mau pagi, mau siang, mau malam, bahkan jam 2 malam, jam 1 malam, coba deh untuk bisa mencium Hajar Aswad. Itu sama sulitnya sekarang. Sulitnya sama. Nggak ada namanya jam kosong, itu nggak ada. Jadi orang tawaf itu sepanjang tahun
sepanjang hari, ya, itu menjadi gambar yang sangat indah. Betapa itu menunjukkan menunjukkan kemuliaan Allah. Maka kemudian Allah syariatkan ada semacam yel-yelnya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Makanya ini kan yel-yel yang paling indah. Karena apa? Yel-yel untuk mengagungkan Allah. Beda dengan yel-yel tadi, partai ngumpulin orang-orang, yel-yelnya apa? Hidup Raja Jawa, hidup Raja Jawa, kan gitu. Jauh-jauh datang berdesak-desakan hanya untuk mengucapkan yel-yel untuk manusia. Ini kan apa ya, hina sekali jadinya gitu. Sedangkan dalam kegiatan ini manusia mengagungkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Jamaah sekalian, itulah yang difahami dalam naluri manusia, naluri para pemimpin. Kita bisa memahami kenapa di pusat-pusat kekuasaan itu selalu ada lapangan terbuka yang disebut dengan alun-alun. Benar ya? Karena di situ menjadi semacam titik kumpul dekat dengan sang pemimpin. Dan itu tidak hanya berlaku pada pemimpin politik. Ternyata pemimpin agama juga memerlukan simbolik itu. Seperti ketika paus yang baru ya sedang mau dilantik gitu ya. Itu orang padat sekali berkumpul di lapangan apa itu? Saint Petrus atau apa nama lapangannya itu. Di Vatikan itu. Banyak sekali orang menunggu pemimpin agamanya. Demikian pula dengan yang terjadi di India. Di India itu 4 tahun sekali itu ada pertemuan akbar yang disebut dengan, saya lupa nama pertemuannya itu, Kumela ya. Kumela nama pertemuannya itu. Bahasa India saya nggak tahu artinya apa. Nah, dalam kegiatan 4 tahunan itu orang-orang berkumpul di titik kumpulnya adalah Sungai Gangga. Padahal Sungai Gangganya sudah tercemar. Karena mereka punya anggapan Sungai Gangga adalah sungai suci. 4 tahun sekali mereka berkumpul, jutaan orang berkumpul. Jadi perkumpulan manusia karena faktor agama atau faktor politik itu memang itu menjadi naluri yang dipahami manusia. Maka Allah SWT menurunkan syariat yang selalu ada sambungannya dengan naluri manusia. Karena memang antara syariat Allah dengan naluri manusia itu selalu apa? Selalu sinkron. Maka dengan kegiatan ibadah haji ditambah dengan umrah ya. Kalau hajinya adalah wajib sekali seumur hidup, tetapi umrah itu menjadi kegiatan sepanjang tahun. Dan lihatlah ketika dulu sekali zaman Nabi Ibrahim, titik permulaannya itu mungkin masih hitungan 1, 2, 10, ratusan orang. Tetapi lihat sekarang ya, ini akan sampai pada titik di mana nanti jumlah jamaah umrah itu akan lebih banyak dari jamaah haji. Kenapa? Karena jumlah loyalis Allah di muka bumi ini makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sedangkan titik kumpulnya yang nggak bisa ditambah lagi ya. Maka orang kemudian yang terhalang menunggu giliran untuk melakukan ibadah haji punya alternatif namanya umrah, yang itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Nanti lihatlah ya, mana ada raja bumi yang bisa menandinginya, mana ada pemimpin agama di bumi yang bisa menandinginya. Ini menandakan apa? Ini menandakan benar-benar syariat Allah ya, yang sungguh ya. Jika dibandingkan dengan penguasa-penguasa bumi, maka tidak ada penguasa bumi yang bisa menandinginya. Jemaah sekalian,
termasuk yang menarik adalah labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Labbaik itu adalah ucapan ketika seseorang diminta atau dipanggil oleh yang lebih lebih mulia dari dirinya. Contoh misalnya orang tua manggil anaknya, ya Ahmad, labbaik, ya kan gitu. Biasanya orang-orang Arab keturunan di sini itu sudah dipotong saja, tinggal baiknya. Dan alhamdulillahnya apa? Baik itu dalam bahasa Indonesia juga artinya baik gitu ya. Jadi labbaik dengan dipotong baik itu sama-sama baik gitu ya. Jadi itu enaknya ya, alhamdulillah. Makanya kemudian sekarang ketika kita mendapatkan panggilan dari orang tua, dari orang kita hormati, itu bisa dipotong menjadi baik saja. Baik Pak, baik Pak, baik Bu. Mau dilanjutkan ya bisa juga labbaik. Nah, labbaik Allahumma labbaik. Coba lihat kalimat yang dijadikan sebagai tanda kehadiran, kesiapan untuk menghadiri undangan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ya Allah, labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik tidak ada sekutu bagimu, tidak ada duanya, engkau satu-satunya, kira-kira begitu. Jangankan Allah, Raja Jawa saja sebelumnya kan dapat kalimat itu. Pokoknya nggak ada duanya, harus dia pokoknya yang jadi pemimpin. Itu kan ngeselin, seolah-olah manusia lain itu bego semua gitu. La syarika lak, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laka. Di ujung ada kalimat wal mulka. Apa itu mulka? Kerajaan. Artinya apa? Yel-yelnya itu ada semacam isyarat pengakuan. Ya Allah, kami adalah rakyat dalam tanda kutip yang baik, mengakui kerajaanmu. Engkau adalah raja di atas para raja, satu-satunya raja yang menguasai alam semesta. Nah, itu kan kalimat, ya, kalimat penghormatan kepada raja, mengagungkan raja. Karena itu, nah ada kaitannya dengan tadi. Karena itu, ini merupakan momen ketika suara-suara yang dikeluarkan oleh jamaah haji adalah suara-suara mengagungkan Allah. Maka kembali ke hadis tadi, kenapa kok yang ditekankan adalah zikir yang mengagungkan Allah? Bagi siapa? Bagi orang yang tidak menghadiri undangan haji. Kalau yang undangan haji pakainya sudah jelas tadi, labbaik Allahumma labbaik, ya. Tahlil, tahmid itu juga terus dikumandangkan. Kita yang tidak dalam undangan itu, tidak melakukan itu, kita juga disuruh menyesuaikan frekuensinya dengan apa? Perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Jadi sambungannya ketemunya di situ, Pak. Ya, korelasinya itu di situ. Ya. Kenapa nggak disebut misalnya sholat, sedekah, berbakti ke orang tua, tapi yang dianjurkan secara khusus adalah tahlil, takbir, dan tahmid. Ya. Nah, ini adalah yel-yel yang sifatnya umum. Kalau tadi yel-yel yang sifatnya khusus untuk jamaah haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi yel-yel yang bersifat umum adalah zikir, di mana bunyinya adalah tahlil, takbir, ya, kemudian tasbih, tahmid, itu rangkaian dari zikir. Ini adalah bentuk yel-yel umum, ya. Maka jamaah haji mengucapkan yel-yel itu, yang tidak ikut haji mengucapkan yel-yel yang juga mengagungkan Allah. Betapa ini kemudian seperti menjadi apa? Ini kemudian seperti apel siaga yang pesertanya itu dua lapis. Peserta yang undangan yang hadir ke sana dan peserta yang tetap di tempatnya masing-masing tetapi punya irama yang sama.
yaitu apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan suara-suara pujian kepada Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar, ya, alhamdulillah, subhanallah. Sehingga atmosfer itu dipenuhi dengan apa? Suara-suara yang mengagungkan Allah. Ini penting jamaah sekalian, karena memang atmosfer ini Allah yang menciptakan. Bumi ini Allah yang menciptakan. Harusnya isi atmosfer itu adalah yel-yel mengagungkan Allah. Makanya umat Islam harus ikut terlibat di dalam menghilangkan bunyi-bunyi yel-yel yang menandingi Allah. Kalimat-kalimat yang menandingi Allah itu harus dihilangkan. Maka dengan dakwah Islam, ya, menghilangkan kesucian Lata Uzza, ucapan-ucapan mengagungkan Lata Uzza itu sudah habis. Tapi sekarang berganti menjadi ucapan-ucapan mengagungkan Raja Jawa, ya, mengagungkan pemimpin-pemimpin politik, mengagungkan fulan, mengagungkan. Nah, ini semuanya harus diganti, karena yang boleh mengisi atmosfer haruslah ucapan-ucapan mengagungkan Allah. Kan telinga kita yang terbatas, Pak, tidak bisa mendengar. Telinga kita saja yang terbatas nggak bisa mendengar. Tetapi Allah kan maha mendengar. Allah tentu tidak suka ketika atmosfer itu masih kedengaran suara yang menandingi pujian-pujian kepada Allah. Allah tidak suka itu. Nah, karena itu selain ini tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah, tujuan lain adalah untuk menyaingi banyaknya suara-suara yang tidak disukai Allah. Kalimatal ladzina kafaru, kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh orang kafir, ya. Kan banyak kalimat yang dikeluarkan orang kafir, ya. Kalimatal ladzina kafaru yang memenuhi atmosfer. Contoh misalnya, semua agama sama. Itu kalimat yang memenuhi atmosfer yang tidak disukai oleh Allah. Apa kalimat lain? Ya. Cinta kepada bangsa adalah harga mati. Kalimat-kalimat yang itu tidak pantas memenuhi atmosfer, karena kalimat itu tidak selaras dengan yang diinginkan oleh Islam. Nah, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, hari-hari ini kita berada di hari-hari paling mulia. Semua jenis amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini akan mendapatkan keutamaan yang tidak bisa ditandingi di hari-hari yang lain. Oleh karena itu masih cukup waktu bagi kita untuk mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam kebaikan. Tidak terbatas dengan kebaikan tertentu, kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin agar kesempatan ini tidak hilang dengan sia-sia. Demikian kajian kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Iya. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau kita melihat teksnya, teksnya itu bunyinya gini. Tidak ada amal soleh yang dilakukan di hari ini yang bisa ditandingi oleh amal soleh yang dilakukan di luar hari ini. Nah, sekarang kita lihat standar amal soleh. Standar amal soleh untuk puasa itu puasa apa? Kan puasa sunnah itu kan ada aturannya.
Tidak ada dalam Islam itu puasa tiap hari berterus-terusan. Tidak ada, ya kan? Puasa sunnah itu kan Senin Kemis 3 hari. Yang tertinggi adalah puasa Daud. Kalau puasa terus-terusan itu tidak ada rekomendasinya di dalam Islam. Maka kalau mengacu kepada teks amal soleh terkait puasa itu bukan tiap hari, tapi ya pilih mau Senin Kemis atau Daud atau yang lain ya, supaya tetap dalam sebutan amal soleh. Karena amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai Allah. Bagaimana dengan baca Al-Quran? Amal soleh berupa baca Al-Quran itu kan tidak ada batasan, benar nggak? Mau dibaca tiap saat boleh. Ya, beda dengan puasa tadi. Puasa itu memang ada ketentuannya dari Nabi. Ketentuannya puasa sunnah itu paling tinggi adalah puasa Daud. Nah, walaupun ada yang berpendapat ya karena puasa sunnah itu ya udah niatnya puasa untuk mengisi karena ini peluang amal soleh. Wallahu a'lam bishawab, ya ada dua pendapat seperti itu. Ala kulli hal amal soleh itu tidak harus puasa juga kan. Amal soleh itu bisa banyak sekali bentuknya ya. Karena itu supaya terhindar dari perdebatan ya tadi amal soleh terkait puasa sunnah itu ada teorinya. Maka ikuti rumus itu tapi letakkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Baca Al-Quran tidak ada batasan, ya lakukan sebanyak mungkin. Tahlil, tahmid tidak ada batasan, mau tahlil berapapun jumlahnya nggak ada batasan, ya udah lakukan. Sedekah ada batasan nggak pelaksanaan sedekah? Nggak ada batasan, berapapun sedekah boleh. Berbakti ke orang tua ada batasan nggak? Nggak ada, maka bisa melakukan semuanya ya. Nah nanti puasanya adalah puasa apa? Puasa Arafah pada tanggal 9. Nah, ini juga menjadi perbedaan pendapat apakah puasa Arafah itu mengacu kepada kegiatan yang ada di Arafah ataukah mengacu kepada tanggal lokal masing-masing. Tanggal 9 ya. Umumnya ulama atau kebanyakan ulama mengacu kepada tanggal lokal. Kepada tanggal lokal, bukan kepada pelaksanaan yang di sana. Ya. Karena ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu ketika belum ada alat komunikasi, ini sudah dilakukan oleh para leluhur kita, yaitu menentukan puasa Arafah mengacu kepada tanggal lokal, yaitu tanggal 9 ya. Maka meskipun sekarang ada alat komunikasi, nah ini yang sudah dilakukan dari zaman dahulu, berarti ya seperti itu yang lebih mudah dan lebih enak dilaksanakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik, yang lain silakan. Baik, karena nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.